Setiap tanggal 25, aku akan duduk dan gak kerjain apa-apa selain pantengin Excel, budgeting, dan buat financial check up. Aku lakukan 6 hal yang buat arus kas tetap kuat, dan kutemukan aku nggak pernah jatuh dalam kondisi keuangan yang berbahaya. Nggak pernah telat bayar pinjaman, nggak pernah gagal bayar pinjaman, apalagi sampai didatangin debt collector ke tempat tinggal. Semua berjalan sesuai dengan rencana. Di video ini, aku akan share 6 hal yang kulakukan sebagai bagian dari terima gaji dan kuharap bisa jadi referensi kamu untuk tetap dalam kondisi financially fit dan nggak kena kanker, kantong kering. Jadi, hal pertama yang kulakukan ketika aku terima gaji adalah menyisihkan pajak. Banyak banget orang yang sudah cerita kalau mereka kena denda pajak. Contohnya, Babe Cabita yang sudah bayar pajak 167 juta, tapi masih kena denda 70 juta. Lalu ada Dodit Mulyanto yang kena denda pajak, itu 80 juta. Jadi, masalah pajak ini cukup menakutkan. Apalagi kalau dapat surat cinta dan kita dipaksa untuk bayar pajak yang nilainya itu tidak sedikit. Nah, masalahnya, sebagai full-time investor dan part-time creator, aku nggak pernah bisa memastikan berapa penghasilanku setiap bulannya. Ada bulan baik, ada juga bulan yang kurang baik. Dan penghasilannya bisa sangat bervariasi, bisa jomplang banget. Ada bulan yang kalau jelek, itu jelek banget. Tapi kalau baik, bisa baik banget. Nah, tanpa perencanaan yang matang, akan sangat mustahil untuk aku bisa pensiun di 2030. Makanya, aku selalu menghitung gaji dalam periode 1 tahun, lalu dibagi 12. Dan ketemukan kalau gaji rata-rataku itu mirip dengan kerja di Bank Mandiri, 15 juta per bulan. Walaupun keputusan resign ini sangat berbahaya, tapi aku udah pernah cerita kalau alasan utamaku untuk resign itu bukan uang, tapi trade waktu yang tidak worth it. Sekarang, dengan waktu yang jauh lebih sedikit, aku bisa dapatkan hasil yang sama dan opportunity cost untuk mencoba ataupun explore hal-hal yang baru itu jauh lebih besar. Kayak sekarang, aku lagi consider untuk open jasa Gestun buat kamu yang membutuhkan. Nah, kalau kamu tertarik, boleh coba komen di bawah ya. Jadi, aku sebagai investor dan juga kreator, itu kan punya banyak cash flow dan jumlahnya kecil-kecil tapi cukup banyak. Nah, masalahnya, semua pemasukan ini belum dipotong pajak sama sekali. Berbeda dengan waktu aku jadi karyawan di Bank Mandiri. Tinggal terima beres, semua uang yang masuk rekeningku udah dipotong pajak otomatis. Sekarang, aku harus hitung sendiri berapa pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Karena di Indonesia, sistem pajaknya adalah self-assessment. Nah, aku pribadi menyisihkan uang pajak sekitar 10% atau 1.500.000 untuk bayar pajak tiap bulan. Uangnya aku taruh dalam bentuk tabungan dan akan kupakai untuk bayar pajak sebelum 31 Maret di tahun berikutnya. Jadi, penting banget untuk kita menyisihkan pajak sebelum menggunakan uangnya untuk kepentingan yang lain. Dan sebagai pekerja swasta atau orang yang kerja freelance, kamu bisa memperkirakan pajak berdasarkan rata-rata omset per bulannya. Omset 10 juta, sisihkan 2,5%, omset 10-20 juta, sisihkan 10%, dan omset lebih dari 20 juta, sisihkan 15%. Misalnya, penghasilan kamu 20 juta per bulan, maka pajak yang harus kamu sisihkan 3 juta per bulan. Sedangkan seorang karyawan itu nggak perlu ribet ngitung dan nyisihkan pajak tiap bulan. Kamu udah dibantu oleh pemberi kerja. Tinggal laporin aja nanti tiap tahun sebelum tanggal 31 Maret. Nah, yang penting kamu taat bayar dan lapor pajak, maka keuangan kamu akan tetap aman. Lalu hal kedua yang aku lakukan ketika terima gaji adalah nabung reksadana dan saham dividen. Jadi, setelah menyisihkan pajak, aku rutin nabung 2 juta per bulan ke dalam reksadana dan juga saham. Nah, kita tahu kalau jenis reksadana itu ada macam-macam. Ada pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, atau indeks. Masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda. Dan berhubung profil resikoku adalah investor yang agresif, maka aku milih untuk nabung reksadana pendapatan tetap dan juga reksadana saham. Selain itu, ada juga porsi investasi yang kukelola sendiri dan kubelikan saham dividen via Mandiri Sekuritas. Aku berencana untuk hidup dari saham dividen dan blueprintnya udah aku ceritain di video ini, linknya ada di deskripsi. Per video ini dibuat, aku punya investasi di reksadana dan juga saham itu 127 juta. Dan aku berpikir kalau kamu yang nonton juga wajib untuk punya tabungan jangka panjang.
khususnya dalam bentuk dana darurat dan juga dana pensiun. Berbeda dengan waktu aku kerja di Bank Mandiri. Dana pensiun udah dipersiapkan dan aku punya 2 program, Mandiri Taspen dan BPJS-TK, yang alokasinya dipotong paksa dari gaji oleh Bank Mandiri. Sedangkan sekarang sebagai pekerja swasta, aku harus potong paksa gajiku sendiri agar siap pensiun. Aku berencana untuk jaga lifestyleku yang sekarang sampai di masa depan ketika pensiun, bahkan ketika aku nggak kerja lagi. Lalu setelah bayar harga untuk masa depan, hal ketiga yang aku lakukan adalah bayar full hutang kartu kredit. Mayoritas orang nggak bisa mengendalikan diri ketika mereka punya kartu kredit ataupun pinjaman online. Ini salah banget. Lebih baik kamu nggak usah daftar. Aku pribadi punya beberapa kartu kredit dengan total limit ratusan juta. Contohnya, HSBC limitnya 63 juta, lalu ada Mega Travel Card yang limitnya 45 juta. 2 ini aja di-combine udah lebih dari 100 juta. Padahal, aku masih punya beberapa kartu kredit seperti dari Bank Mandiri, BCA, Genius, Yup, dan banyak lagi. Walaupun penghasilanku cukup kecil, cuman 15 juta per bulan, tapi banyak bank itu percaya kalau aku bisa mengendalikan diri untuk pakai kartu kredit dan bayar semua tagihan full payment sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, aku pribadi ngejar diskon, voucher, fasilitas, dan tiket pesawat gratis ketika transaksi pakai kartu kredit. Dengan total spending cuma 120 juta dalam 2 tahun atau 5 juta per bulan, kamu bisa dapat tiket pesawat gratis dari Jakarta ke Singapura PP pakai Singapore Airlines, salah satu maskapai terbaik dunia. Makanya aku pakai kartu kredit untuk semua transaksi yang bisa dipakaikan kartu kredit. Isi bensin, bayar listrik, air, dan internet, asuransi pribadi, belanja bahan makanan, popok, susu, dan berbagai kebutuhan bayi, bahkan belanja isi rumah. Selama bisa pakai kartu kredit, aku pakai kartu kredit. Dengan mengubah semua pengeluaran jadi transaksi pakai kartu kredit, aku bisa spending lebih banyak dari 5 juta per bulan dan dapat lebih banyak reward. Bisa upgrade kelas pesawat, bahkan upgrade destinasi pesawat. Dari Singapura bisa ke Tokyo, bahkan Eropa. Lalu hal keempat yang aku lakukan ketika terima gaji adalah bayar hutang lain seperti KPR atau pinjol. Nah, nggak semua hal bisa dibayar pakai kartu kredit, makanya utang KPR dan utang pinjol harus dibayar terpisah. Kita udah pernah bahas kalau KPR dari apartemen ini 3,8 juta per bulan dan baru selesai di 2030. 3,8 juta itu 25% dari penghasilanku. Dan selain KPR, aku juga perlu bayar bunga pinjol yang kupakai untuk bikin tutorial bagi kamu yang nonton, itu sekitar 500.000 sampai 1 juta per bulan. Jadi total hutang lain di luar hutang kartu kredit itu 5 juta per bulan. Jadi kita bisa lihat bahwa komposisi utangku itu banyak banget. Hutang kartu kredit itu 5 juta, hutang KPR dan pinjol itu 5 juta, digabung jadi 10 juta. Jadi bisa kita hitung kalau spareku tinggal 1,5 juta. Dan aku udah cerita sebelumnya kalau penghasilanku dari dividen bisnis dan sebagai kreator itu sangat bervariasi. Ada bulan baik, ada juga bulan yang kurang baik. Makanya hal kelima yang aku lakukan adalah jaga saldo 1 juta dan simpan sisanya. Sebagai bentuk transparansi, penghasilanku terkecil tahun ini itu 8 juta per bulan. Dan yang terbesar 25 juta per bulan. Kayak tadi aku bilang, ini sangat jomplang. Ada bulan baik, ada bulan yang kurang baik. Dan dalam situasi kayak gini, aku harus berhati-hati. Jangan sampai jatuh ke lubang hutang. Makanya, ketika dapat uang lebih banyak, aku nggak pernah spending lebih dari 15 juta. Pasti kusimpan untuk jaga-jaga. Jangan sampai ketika aku dapat bulan yang kurang baik, tapi udah ketahuan nih spendingnya 15 juta, malah ngambil utang yang bentuknya konsumtif. Kan aku pengennya utang itu selalu bentuk yang produktif. Nah, contoh praktisnya itu kayak gini. Kalau di bulan pertama aku dapat 25 juta, lalu harus spending 15 juta, maka ada sisa 10 juta dan aku simpan di tabungan. Lalu ketika di bulan kedua turun penghasilan jadi 8 juta, aku nggak pusing. Ada tabungan dari bulan pertama yang bisa dipakai untuk nambal. Lalu aktivitas terakhir yang aku lakukan ketika terima gaji ini ada di helicopter view, di management view, yaitu financial check up. Bakal ada 3 kesimpulan. Growth karena jumlah aset kita berkembang, stagnan karena jumlah aset kita gitu-gitu aja, atau decline karena jumlah aset kita berkurang. Nah, aku senang nih lihat helicopter view kayak gini untuk ada rasa sense of progress gitu ya. Pengen tahu progresku tiap bulan itu kayak gimana. Apakah lebih baik daripada bulan sebelumnya, sama aja, atau malah turun.
kita pasti sepakat kalau yang namanya kesimpulan pertama dan kedua, stagnan dan growth itu bagus, tapi kesimpulan yang ketiga, decline itu kurang bagus. Kondisi ketiga, pasti buat kamu ambil utang konsumtif, dan dalam level yang berbahaya, gali lubang, tutup lubang. Makanya penting untuk kita financial check up. Nah, semoga sharing tentang 6 hal yang aku lakukan ketika terima gaji ini bisa jadi referensi kamu untuk level up dan financially fit. Kasih like kalau kamu suka, dan silakan share video ini kepada teman-teman kamu kalau kamu rasa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!